baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bermuajah bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah talabul ilmi. Dan kebetulan malam hari ini adalah tawakupan sementara atau penutupan sementara ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Mushola Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di bulan ini ada amalan yang biasa dilaksanakan oleh aswaja ya, yaitu tepatnya pada malam nisfu Saban nanti. Insyaallah menurut kalender jatuhnya pada malam Selasa. Itu malam nisfu Saban. Amalan apa yang afdal, yang utama dikerjakan pada malam nisfu Saban? Kalau kuat dan mau, nah itu sholat tasbih sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam. Habis isya nggak apa-apa, atau di malam hari nggak apa-apa, itu sholat tasbih ya. Nanti di malam nisfu Saban, karena sholat tasbih itu afdalnya tiap hari. Kalau nggak bisa seminggu sekali masih nggak bisa, sebulan sekali ya. Sebulan sekali masih nggak sanggup, nah, berarti setahun sekali. Lalu yang setahun sekali, nah itu dilaksanakan afdal pada malam nisfu Saban. Karena malam nisfu Saban itu masya Allah luar biasa ya. Jadi malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan baik yang dikerjakan pada malam nisfu Saban, yaitu balasannya berlipat ganda. Dan sudah menjadi kebiasaan ya, ahli sunnah wal jamaah setelah sholat maghrib, kan? Biasa sunnah ba'diyah maghrib, terus dilanjutkan dengan sholat awabin, umpamanya minimal 2 rakaat, lalu membaca Yasin 3 kali. Baca ada nisfu Sa'bannya 3 kali ya. Yasinnya 3 kali, doa nisfu Sa'bannya 3 kali, gitu kan? Habis baca Yasin, baca doa nisfu Sa'ban. Terus baca Yasin lagi, doa nisfu Sa'ban lagi, Yasin lagi, doa nisfu Sa'ban lagi. Nah itu yang afdal ya. Jadi Yasin yang pertama, mohon kepada Allah supaya banyak rezeki untuk beribadah kepada Allah, bekal ibadah. Yang kedua, minta dipanjangkan umur ya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, minta ditetapkan iman dan Islam sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Tuh, itu malam nisfu Saban ya, amalan pada malam nisfu Saban insyaallah menurut kalender jatuhnya pada malam Selasa. Habis maghrib ya. Adapun sholat tasbih, nah itu tengah malam lebih afdal ya. 4 rakaat. Ya kira-kira akan memakan waktu 1 jam tuh kalau sholat tasbih. Kalau sholat awabin ya memang maksimalnya 20 rakaat seperti tarawih, tapi minimal 2 rakaat. Ya, bacaannya sama, suratnya yang hafal saja ya. Qul ya qulhu enggak apa-apa ya. Rakaat pertama qul ya,
rakaat kedua ya kulhu. Dan kebetulan malam hari ini kajian kita yaitu tafsir ya, tafsir Al-Qur'an. Masih Al-Baqarah ayat 67. Nih, ada yang baca enggak nih? Kalau nggak ada yang baca langsung aja ya. Ya. Nah, ini dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam telah terjadi pembunuhan. Yang dibunuh namanya Amil. Tuh, jadi Amil pakai ain ya. Itu yang dibunuh. Nah, yang membunuhnya belum jelas. Jadi tidak ketahuan siapa yang membunuhnya. Jadi oleh karena yang membunuhnya tidak ketahuan, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya si pembunuh itu dikasih tahu oleh Allah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 67 yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, ini setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya kalau si pembunuhnya ingin ketahuan, ya, itu harus menyembelih sapi betina, ya kan? Jadi makanya nih dinamakan surat Al-Baqarah. Ya, sejarahnya seperti itu. Bani Israel di zaman Nabi Musa ada pembunuh yang tidak ketahuan. Ya. Nah, ternyata setelah Nabi Musa bermunajat kepada Allah, solusinya supaya si pembunuh ketahuan harus menyembelih sapi betina, ya kan? Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah Muhammad ketika Nabi Musa bersabda kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu. Sesungguhnya di antara mereka ada salah seorang yang terbunuh atau yang dibunuh sementara pembunuhnya tidak ketahuan. Lalu Bani Israel minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya Allah supaya menjelaskan siapa pembunuhnya. Nah, lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berdoa dapat wahyu, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Terus kata Nabi Musa kepada kaumnya, kepada umatnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu supaya kamu semua menyembelih sapi betina. Terus, qalu atattakhiduna hujwa. Mereka menjawab, apakah engkau menjadikan kami sebagai gurauan, sebagai ejekan? Nah, jadi ini mereka ya kaum Nabi Musa tidak percaya bahwasanya Allah memerintahkan kepada mereka supaya menyembelih sapi betina kalau memang si pembunuhnya ingin ketahuan. Kan Masya Allah. Oh. Terus jawab Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang yang bodoh, kata Nabi Musa, Masya Allah, yakni mengejek, ya, membuat guyon
tentang pembunuhan tersebut. Ya, karena Nabi Musa bicara seperti itu, mengatakan seperti itu setelah berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Siapa nih yang membunuh orang ini, yang membunuh si Amil? Ternyata ada syaratnya kalau pengen ketahuan, kan? Yaitu syaratnya menyembelih sapi betina. Masya Allah, kan? Terus palama alimu annahu asmun. Ketika Bani Israel yakin, ya, mengetahui dengan yakin bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu beneran, gitu kan? Tidak main-main, bukan guyon. Bahwasanya kalau ingin ketahuan si pembunuhnya, maka harus pakai atau ada syaratnya, yaitu syaratnya menyembelih sapi betina, kan? Wah, Musa, kalau memang begitu kata mereka, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ya, kalau memang benar Musa, kami diperintah supaya menyembelih sapi betina, coba kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk kami, supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami bagaimana sapi tersebut. Sapi betina yang bagaimana? Sapi betina yang kayak apa? Kan? Masya Allah, umurnya berapa? Yang berapa tahun umurnya? Masya Allah, nah, ini ngayal ya. Terus qala, jawab Nabi Musa, innahu yaqulu inna, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina yang harus disembelih adalah sapi betina yang tidak tua dan juga tidak muda. Nah, berarti sedang ya. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Masya Allah. Yaitu awanum baina dzalik, pertengahan antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu semua. Sabda Nabi Musa kepada Bani Israel. Kan? Itu masih kurang jelas juga. Mereka masih ngeyel ya. Sudah dijelaskan bahwa sapi betinanya itu yang sedang, tidak tua dan tidak muda, sedang berarti. Kalau tua ya umpamanya ukuran 5 tahun umurnya. Muda berarti 1 tahun ya, berarti kira-kira ya 2 tahun ke atas ya, antara 2 tahun 3 tahun. Kan? Masih bertanya juga. Kan? Kata mereka kepada Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadzirin. Wahai Musa, coba berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami bagaimana warnanya sapi betina yang warnanya kayak apa. Warna putih, merah atau abu-abu. Coba tolong berdoa kepada Tuhanmu, tanyakan kepada Tuhanmu. Masya Allah. Terus jawab Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya sapi betina itu warnanya kuning tua. Masya Allah. Kuning mulus warnanya. Sangat kuning. Kuningnya kuning tua, mulus, tidak ada belang-belangnya. Ya, pokoknya sangat menyenangkan orang yang melihatnya itu warna sapi tersebut. Masya Allah. Saking bagusnya ya, dan juga saking ajaibnya itu sapi, Masya Allah, sehingga mereka ajaib terhadap sapi tersebut ya. Yang melihatnya itu merasa takjub. Kenapa? Karena warnanya sangat bagus.
Tidak ada sapi seperti itu pada zaman itu, hanya satu. Sudah dikasih tahu ya warnanya, umurnya sudah dikasih tahu, masih bertanya juga tuh. Jadi kata mereka, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata sabaha alaina wa inna insyaallahu lamutadun. Nah, jadi kata mereka, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami sapi tersebut itu sapi yang bagaimana. Ya, memang kami sudah paham, umurnya tidak tua dan tidak muda, warnanya kuning mulus. Cuman sapi yang bagaimana? Apakah yang biasa dipakai bekerja, membajak sawah atau tidak? Tuh, Masya Allah. Ya, jadi ngeyel, bertele-tele nih orang Bani Israel ya. Nah terus, karena sapi itu banyak sifatnya, kata mereka. Nah ini bisa kami, Masya Allah, ketukar nih nanti sapinya bagi kami. Insya Allah ya, kami akan mengerjakannya, akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi di sini dijelaskan dalam tafsirnya, kalau mereka tuh kan Bani Israel tidak mengucapkan insya Allah nih, tidak mengatakan insya Allah, mereka tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sapi yang harus disembelih, kan? Terus jawab Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wala taskil hars musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yafalun. Masyaallah. Terus dibilangin sama Nabi Musa, ya dijelaskan lagi. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai bekerja. Tidak pernah dipakai membajak sawah. Tidak pernah dipakai menyirami tanaman. Ya. Pokoknya diselamatkan dari cela dan juga dari pekerjaan. Nah, Masya Allah, ini sapi jarang berarti di zaman hari itu ya. La syiyata fiha. Dan juga warna sapi itu tidak ada pada waktu itu yang warnanya kuning mulus. Ya. Tidak ada belang-belangnya kecuali sapi itu. Kata Allah ya kepada Nabi Musa. Yang maksudnya ini jawaban Allah kepada Bani Israel. Nah, baru mereka jelas ya. Qalu, kata mereka, al-ana jita bil haq. Sekarang engkau telah menyampaikan kepada kami dengan hak, dengan benar. Nah, Masya Allah. Terus setelah mereka jelas ya bahwa sapinya itu umurnya tidak tua dan tidak muda, warnanya kuning mulus, tidak pernah dipakai bekerja, membajak sawah dan juga lain-lainnya. Nah, baru mereka mencari sapi tersebut di mana adanya itu. Setelah tanya, kalau sekarang mungkin disebarin ya surat-surat kabar bahwasanya kami mencari sapi warna kuning mulus, umurnya sekitar 2-3 tahun. Barang siapa yang punya tolong sampaikan. Namanya dulu ya, belum ada teknologi. Ya, medsos belum ada, ya mungkin agak susah. Ya. Nah, ternyata memang mereka susah mencarinya gitu. Sapi tersebut. Nah, terus mereka temukan sapi itu, yaitu sapi betina yang warnanya kuning, umurnya antara 2-3 tahun. Ternyata dia milik seorang pemuda yang berbuat baik kepada ibunya. Masya Allah. Jadi pemuda itu memang dari mulai tamyiz ya, berbuat baik kepada ibunya. Tuh kan? Cara berbuat baiknya bagaimana? Dia kerjanya ngambil kayu ke hutan. Tuh kan?
Terus setelah dapat kayu dijual ya, kepada yang membutuhkan. Setelah dijual itu hasilnya dibagi 3. Sepertiga untuk ibunya. Itu uangnya tuh kan dikasih kepada ibunya sepertiga tuh. Ya umpamanya dapat 90 ribu. 30 ribu dikasih kepada ibunya. Yang 30 ribu buat kepentingan dirinya. Yang 30 ribu disodakohkan. Tuh yang dibagi 3 tuh. Ini orang soleh ya. Orang baik. Orang yang berbakti kepada ibunya. Ya kan? Masya Allah. Luar biasa. Ya kan? Dia anak yatim. Bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sebelum meninggal berpesan kepada ibunya. Wahai ibu, ini bapak nih punya seekor sapi. Sapi betina yang ditaruh ya di hutan. Nih. Nanti ini untuk anak kita nih, sapi ini ya. Setelah anak kita dewasa, tolong bilangin bahwa kamu punya warisan sapi dari ayahmu. Tapi sapinya di hutan. Nah setelah anak itu dewasa, nah terus dibilangin sama ibunya. Nah kamu dapat warisan sapi dari ayahmu, tapi itu sapi adanya di hutan. Umpamanya kan. Coba kamu pergi saja ke sana, lalu kamu bersumpah dengan hak, dengan kebenaran Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Itu pasti sapi nyamperin kamu. Nah, singkat cerita setelah sampai di hutan dia bersumpah demi kebenaran Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nah, kemarilah wahai sapi. Nah, itu sapi datang nyamperin. Nah, setelah itu sapi nyamperin, sapi bisa ngomong, bismillah ya dengan izin Allah. Kata sapi, oh silakan naik ke punggungku. Kata sapi kepada pemuda tadi ya, yang anak yatim yang berbuat baik kepada ibunya. Naiklah ke punggungku, wahai anak muda. Ya. Ternyata orang itu menjawab, oh ibuku tidak menyuruhku untuk naik ke punggungku. Masya Allah. Ya. Ya, terus singkat cerita itu dibawa sapi ke rumahnya, dibawa pulang. Ya kan? Nah, terus suruh dijual sama ibunya. Nah, sapi ini bawa ke pasar, dijual. Katanya, tolong dijual. Kita kan butuh uang. Berapa duit? Mak, kalau bahasa kita sekarang ya. Berapa duit ini dijualnya? Ini jual 6 dinar. Ya. Dijual harganya 6 dinar. Jangan dijual kurang atau lebih dari 6 dinar sebelum musyawarah dengan ibu. Terus bawa ke pasar, di jalan ada yang nawar. Ya kan? Woi, Kisanak, apakah ini sapi mau dijual? Oh iya, saya jual. Berapa? 6 dinar. Nah, terus kata yang nawar tadi mau beli, oh saya mau beli. Tapi saya beli bukan 6 dinar, berapa? 12 dinar. 12 dinar, Masya Allah. Tapi jangan musyawarah dulu dengan ibumu. Terus ibu kata pemuda itu, oh saya nggak mau, ya. Saya suruh menjualnya sama ibu saya hanya 6 dinar. Masya Allah, itu anak jujur ya. Coba kalau anak sekarang aja udah dikorupsi nih, 6 dinar lagi. Berhubung anak baik, ya, anak yatim yang sangat baik, berbakti kepada ibunya, sehingga suruh menjual sapi seharga 6 dinar, 3 dinar dulu ya, terus ditawar 6 dinar. Setelah 6 dinar, ya silahkan jual kata ibunya. Ternyata tidak dikasih, ditawar 12 dinar. Oh, nggak mau saya mau musyawarah dulu sama ibu saya. Nah, setelah musyawarah sama ibunya, oh ini bu ada yang nawar 12 dinar. Ini bagaimana nih? Ya udah kasih 12 dinar kata ibunya. Terus ditawarin dong, itu dilebihin lagi 24 dinar ya. Pokoknya 3 kali nawar itu ya. Pertama 6 dinar, 12 dinar sampai 24 dinar. Terus balik lagi ke ibunya, ya karena tidak seizin ibunya, walaupun lebih mahal 2 kali lipat, tidak dikasih itu sapi oleh anak muda tadi. Alasannya ya tidak musyawarah dengan, tidak ada izin dari ibunya. Ibu saya hanya izin sekian menjualnya. Luar biasa ya, anak berbakti, anak soleh, ya kan? Nah, terus setelah 3 kali bolak-balik, nah kata ibunya, oh nak,
itu bukan manusia, kata ibunya, tapi itu adalah malaikat menguji kamu, kata ibunya. Sekarang coba kamu temui malaikat tadi dan tanyakan, apakah sapi ini jual atau jangan? Terus singkat cerita ditemui itu kan malaikat yang nawar sapi sama dia tuh kan. Terus ditanya sama anak muda, wahai Kisanak, apakah ini sapi saya jual atau jangan? Kata malaikat tadi, jangan dijual. Karena nanti Bani Israel, ya Nabi Musa akan mencari sapi. Ya. Karena di kalangan mereka terjadi pembunuhan. Nah, ini syaratnya harus menyembelih sapi yang sifatnya sesuai dengan sapimu. Makanya ini jangan jual. Nanti apabila ada Bani Israel baru jual. Dan jangan dijual, kata malaikat tadi, kecuali harganya dengan emas segede sapi. Luar biasa ya. Nah, terus singkat cerita itu datang ya Bani Israel mencari sapi kemana-mana susah, ternyata ada di anak muda tadi. Ya, dan singkat cerita dijual seharga ya dengan emas segede sapi tadi. Masya Allah, itu berapa ton ya? Atau berapa kintal? Nah, inilah balasan anak soleh. Ya, Masya Allah. Yang akhirnya dia yang tadinya susah tukang mencari kayu bakar ke hutan, ya, tapi setelah dijual itu hasilnya dibagi 3, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk kepentingan dirinya, dan sepertiga disodakohkan. Masya Allah. Dan kalau malam hari itu anak muda tadi, ya anak yatim, waktu malam 12 jam dibagi 3 juga. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga malam untuk istirahat, dan sepertiga malam yang lainnya untuk menemani ibunya, melayani ibunya. Masya Allah. Ya makanya luar biasa ya, dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sapinya ya, seekor sapinya dijual harus dengan emas segede sapi. Luar biasa, akhirnya jadi orang yang kaya raya. Luar biasa. Itu ya cerita yang singkat itu kan. Jadi cerita anak yatim. Nah, makanya surat ini dinamakan surat Al-Baqarah. Itu kan, itu sejarahnya dari sapi betina anak yatim yang berbakti kepada ibunya, ya sangat luar biasa. Sehingga Masya Allah saking berbaktinya penghasilannya dibagi 3 tuh kan. Kalau orang sekarang mana ada tuh kan? Nggak ada kayaknya orang sekarang yang penghasilannya umpamanya dibagi 3, gitu kan? Untuk orang tuanya, untuk dirinya, dan untuk sedekah. Nggak ada kayaknya, ya Masya Allah. Hah? Iya kayaknya nggak ada. Masya Allah. Tapi anak yatim mas luar biasa ya, anak yatim tadi. Masya Allah, sehingga hidupnya diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya jadi wa makadu ya palun tuh Bani Israel hampir saja tidak mengerjakannya perintah Allah tuh kan. Tidak mengerjakan perintah Allah yaitu untuk menyembelih sapi. Kenapa? Ligola isamania, saking mahalnya harga sapinya. Itu kan harus dibeli dengan emas segede sapi. Ya kalau sekarang kan emas segede sapi berapa duit? Iya sekarang 1 gram aja hampir 3 juta sekarang tuh, 1 gram. Iya. Bagaimana kalau sekilo? Bagaimana kalau sekintal? Masya Allah. Luar biasa, hampir tidak ya, berhubung ya ingin tahu siapa pembunuhnya, ya. Mereka tetap beli walaupun harganya mahal. Tetap itu si sapi tadi tetap dibeli oleh mereka. Ya akhirnya itu kan yang membunuhnya ketahuan, ternyata sepupunya, gitu kan. Jadi yang membunuh orang itu yang membunuh si Amil, namanya si Amil, 2 orang sepupunya. Itu masalah warisan, masalah kekayaan, gitu kan, harta pusaka gitu. Jadi si mereka itu sepupunya supaya warisannya itu jatuh kepada mereka. Makanya si Amil dibunuh.
Ya, ternyata akhirnya karena mereka ketahuan, akhirnya dikisos, ya, dibunuh juga tuh mereka, dua-duanya. Ya, itu hukumnya sama dengan sekarang, gitu kan? Orang yang membunuh dipidananya yaitu dibunuh lagi. Nah, sama sekarang juga itu belum dihapus hukum tersebut, ya, menjadi hukum kita, hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pembunuh dibunuh lagi kalau sengaja, kan? Masya Allah. Yang zina dijilid atau dirajam, mencuri potong tangan. Nah, itu pidana Islam. Ya, jadi pidana hukum Islam seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, sudah hampir masuk waktu Isya. Jadi kesimpulannya, kalau kita nyontoh anak yatim tadi yang berbakti luar biasa sekali, yang Masya Allah, itu sangat baik, yang padahal bukan nabi itu kan. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi sangat baik sekali. Terutama sekali berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, Masya Allah. Sehingga penghasilannya pun